Selamat siang jemaat di Persekutuan Doa Mulia Keramik Indah Raya di Bekasi. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Tony Mulia. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang menurut saya sangat penting di masa-masa sulit seperti sekarang ini buat kita semua. Saya ajak saudara melihat firman Tuhan dalam Mazmur, kitab Mazmur maksudnya, pasal 29 ayat 1 sampai ke 11. Saya tidak akan bacakan, tapi nanti saya akan uraikan. Kalau saudara melihat judul dalam perikop ini dikatakan kebesaran Allah dalam badai. Yang dimaksud badai ya storm, atau mungkin bisa disebut dengan angin ribut, topan, atau puting beliung, apa saja bisa secara alamiah. Tetapi pengertian rohania seringkali diumpamakan dengan masalah, persoalan, problem, penderitaan, sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita, yang di luar kemampuan kita, itu disebut dengan badai, saudara. Badai. Tapi nggak usah takut, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini mengatakan badai pasti berlalu. Amin, saudara. Ya, jadi ada tips dari saya untuk menghadapi badai atau persoalan yang besar ini. Yang pertama, kalau menurut orang Kanada, saudara, menghadapi badai, jangan fight, jangan dilawan badai ini. Yang kedua, jangan juga fly, artinya jangan terbang, jangan lari menghadapi masalah, saudara. Jadi dua tip ini harap diperhatikan oleh saudara menghadapi masalah, jangan lawan, dan juga jangan lari. Ya, saya umpamakan misalnya di sebelah saya kanan ini ada tembok yang cukup besar. Ya, ini antara 2,5 kali 3 meter, dan saya percaya samping ini tembok saya ini kalau dibandingkan dengan saya pasti lebih besar tembok ini, lebih berat tembok ini dibandingkan saya, saudara. Jadi namanya masalah atau persoalan, sesuatu yang lebih besar dari kapasitas kita itu masalah. Kalau lebih kecil pasti nggak masalah, bukan masalah, saudara. Ya toh? Ya, misalnya saya minta saudara uang, bisa saya minta uang 10.000, 50.000, mungkin buat saudara yang punya uang sekian nggak ada masalah. Tapi kalau saya bilang bisa minta tolong saya 2 miliar, 3 miliar, ya pasti mungkin untuk beberapa orang itu jadi masalah. Artinya masalah sesuatu yang lebih besar dari kemampuan kita. Dan kalau kita tengok terus kepada masalah kita semakin kecil. Ya, termasuk yang saya sampaikan, kalau tembok ini selalu saya pandang, saya lihat dari kiri kanan, tetap lebih besar tembok ini, akhirnya saya semakin kecil. Semakin saya merasa tidak punya kemampuan kalau saya pandang terus. Harusnya jangan dipandang tembok ini terus, harus pandang gedung ini yang begitu besar. Kalau pandang gedung ini yang begitu besar, maka tembok ini jadi kecil, saudara. Saya percaya juga menghadapi persoalan, masalah saudara yang hari-hari ini cukup besar, pandemi yang membuat saudara mungkin semakin takut, semakin ngeri dan sebagainya. Harusnya hari ini kita pandang Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah pandemi, saudara. Ya, ini satu tip dari saya untuk menghadapi masalah. Jangan terus dipandang masalah, tapi pandang Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah saudara. Amin, saudara. Baik, saya akan uraikan firman Tuhan dalam Mazmur 29 ini. Saudara perhatikan ayat 1 dan 2 dari kitab Mazmur ini yang mengatakan seperti ini, saudara. Mazmur Daud kepada Tuhan,
Hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, saudara. Arti dari ayat ini mengatakan kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Artinya setiap kita waktu menghadapi masalah, saudara, hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Saudara perhatikan kata bergantung kepada Tuhan. Lewat badai, lewat masalah, lewat persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Yang pertama, Tuhan ingin setiap kita hidupnya bergantung kepada Tuhan, bukan bersandar kepada masalah, saudara. Bukan mengandalkan kekuatan dari masalah itu sendiri, saudara. Tapi mari, saudara, bergantung kepada Tuhan. Saya yakin saudara mengerti kata bergantung ya. Bergantung itu kalau saudara naik kereta api atau mungkin saudara naik bis, pada waktu bis atau kereta api itu goyang atau mungkin jalannya berliku, saudara pegang ke atas. Kalau saudara nggak duduk, itu namanya bukan bergantung, saudara. Itu namanya pegangan, saudara. Tapi kalau kereta apinya diam atau bisnya diam, saudara kan lepas lagi, saudara. Ya kan? Itu namanya pegangan, saudara, bukan bergantung, saudara. Kalau bergantung, saudara melihat ada seutas tali turun dari atas ke bawah, lalu saudara pegang, saudara genggam, saudara ditarik ke atas, itu namanya bergantung, saudara. Dan kalau saudara lepas, maka saudara akan jatuh. Itu namanya bergantung, saudara. Beda dengan tadi pegangan di bis. Nah, saya percaya lewat badai, lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, kembali saya ulang, Tuhan mau supaya hidup kita bergantung kepada Tuhan dan bukan cuma pegangan sama Tuhan. Karena banyak hari-hari ini orang yang pegang Tuhan, pakai Tuhan ketika dia punya masalah. Tetapi kalau sudah lepas dari masalah, dia nggak pegang Tuhan lagi, saudara. Jadi Tuhan dipakai untuk mencapai tujuan daripada kita, saudara. Kalau lagi perlu, ya Tuhan. Lagi perlu, doa pagi, doa siang, doa malam, doa terus-terus dan lagi perlu. Tapi lagi nggak perlu, ya kita nggak doa-doa lagi, saudara. Itu artinya kita memakai Tuhan untuk mencapai tujuan kita, saudara. Berbeda dengan bergantung, saudara. Kalau bergantung tuh, saudara ya setiap hari harus menggantungkan diri sama Tuhan. Setiap hari harus doa. Setiap saat ada waktu yang memang Tuhan izinkan diberikan kepada kita. Ya pakai waktu untuk berdoa, untuk dekat dengan Tuhan, untuk melekat sama Tuhan, untuk supaya saudara bersandar penuh kepada Tuhan. Makanya hari-hari ini kalau Tuhan izinkan pandemi, masalah keuangan yang terjadi dalam hidup kita, bukan apa-apa, saudara, supaya kita hidupnya bergantung sama Tuhan. Ya buktinya apa? 1,5 tahun kita melewati pandemi, kita bisa ada seperti kita ada saat ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya kita hidupnya percayalah. Kalau burung di udara dipelihara, pohon bakung dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita manusia, kita juga tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Hari ini saya mau katakan, yang pertama, lewat badai, Tuhan ingin hidup kita bergantung kepada Dia. Amin, saudara. Nah, yang kedua, saudara, perhatikan ayat yang ketiga. Saya akan baca sampai ayat ke-9. Dikatakan begini: suara Tuhan di atas air,
Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Saudara bayangkan, suara Tuhan begitu perkasanya dan luar biasa. Pohon aras juga tumbang, bahkan dikatakan pohon aras Libanon tumbang, saudara. Pohon aras Libanon itu ya diameternya bisa antara 9 sampai 11 meter, saudara. Dan tingginya bisa 24 meter. Lalu cabangnya bisa 33 sekian meter. Betapa besarnya itu pohon aras. Rasanya orang lompat, orang mau apa di pohon aras nggak apa-apa. Tapi Tuhan katakan kalau Tuhan mulai bersuara, pohon aras yang begitu besar tumbang, saudara. Ya, ini maksudnya suara Tuhan. Lalu dikatakan juga membuat gunung Libanon. Gunung Libanon itu tempat orang berteduh, tempat orang diam, tempat orang rasa aman di gunung Libanon, saudara. Itu bisa dibuat seolah-olah melompat-lompat seperti anak lembu, saudara. Jadi kita nggak bisa lagi mengandalkan gunung itu untuk perlindungan kita. Perlindungan kita bukan lagi gunung, bukan lagi tempat, bukan lagi tanah, bukan lagi sesuatu yang menurut kita bisa melindungi kita, karena itu bisa dibikin seperti anak lembu yang lompat-lompat. Tapi perlindungan kita adalah Tuhan, saudara. Bahkan dikatakan suara Tuhan itu menyemburkan nyala api. Bayangkan, saudara, suara Tuhan kalau mulai bersuara itu di mana-mana bisa panas, saudara. Dan dikatakan juga yang ayat 9 ini, ia membuat beranak rusa betina yang mengandung. Rusa yang betina, saudara, lagi mengandung, bisa langsung beranak, saudara. Ya istilahnya keguguran lah gitu kalau Tuhan mulai bersuara, saudara. Tapi ayat yang terakhir, ayat 9 itu dikatakan, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Maksud dari ayat 3 sampai ayat 9 ini adalah setiap kita supaya mengakui keperkasaan Tuhan. Lewat badai, lewat masalah yang besar, Tuhan ingin setiap kita mengakui keperkasaan Tuhan. Ada amin, saudara? Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, saudara. Jadi yang pertama, Tuhan ingin kita bergantung. Yang kedua, supaya kita mengakui keperkasaan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, perhatikan ayat yang ke-10, dikatakan Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Ternyata di atas badai ini, di atas persoalan ini, di atas problem, mungkin di atas pandemi yang saudara hadapi hari ini, Tuhan itu bersemayam, saudara. Dan dikatakan sebagai raja. Dia bisa mengatur, dia bisa mengendalikan, dan dia berdaulat atas setiap kita. Saudara, bisa mengerti ini? Artinya apa? Artinya jangan takut dengan masalah yang besar. Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhan yang bisa mengendalikan semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia sebagai raja, dia mengendalikan. Dia izinkan ada yang mengalami, tapi dia juga ada yang mungkin proteksi supaya kita tidak mengalami, saudara. Ini perlu kita ketahui kalau dia berdaulat. Ya ada yang memang Tuhan izinkan lewat pandemi ini,
ya meninggal, keluarga kita meninggal, dipanggil Tuhan, ya nggak apa-apa juga, saudara. Ya mungkin dengan dipanggil, dengan meninggal, ya udah pulang ke rumah Bapa di surga, nggak pusing seperti kita harus pakai masker, jaga jarak, nggak usah lagi. Itu kedaulatan Tuhan. Jangan juga dibilang, oh orang kena COVID meninggal, lalu ini kena kutuk, enggak juga. Itu kedaulatan Tuhan. Nah, ada orang yang mati meninggalnya lewat COVID, yang kalau saya lewat COVID juga orang tiba-tiba jatuh bisa meninggal, saudara. Itu kedaulatan Tuhan. Termasuk kemarin sopir dari mertua saya siang-siang sakit, dibawa ke dokter, tiba-tiba meninggal. Itu kedaulatan Tuhan, saudara. Ya, karena kematian saya percaya tidak bisa dikuasai oleh manusia. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin, saudara. Jadi percayalah, saudara, di tengah badai yang besar, di atas masalah yang besar, Tuhan itu tetap berdaulat atas kita, saudara. Amin. Dan yang keempat, saudara, yang ketiga adalah Tuhan berdaulat. Yang keempat, perhatikan, ini sangat menarik menurut saya, ayat 11. Dikatakan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera, saudara. Jadi lewat badai, saya ulangi nih, saudara. Yang pertama, supaya kita bergantung kepada Tuhan, supaya kita mengakui keperkasaan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, supaya kita percaya lewat badai itu ada kekuatan daripada Tuhan. Ada kekuatan daripada Tuhan, saudara. Ya, dan bukan cuma kekuatan, tapi ada berkat sejahtera yang Tuhan siapkan buat kita, saudara. Ya, saya umpamakan misalnya, ya kalau saudara tahu yang namanya ombak di laut, ya saya kasih gambar ini ya. Gambar di mana orang mungkin main selancar, pertama kali sih main selancar mungkin berdiri pun sulit, saudara. Seperti anak ini mungkin berdiri pun sulit, ya kita pun mungkin sulit pada waktu kita pertama main selancar, saudara. Tapi lama kelamaan sering jatuh mungkin, tapi naik lagi, sering jatuh naik lagi. Saudara bisa berselancar lebih indah dan akhirnya bisa melakukan sesuatu yang lebih mahir gitu untuk mengatasi badai itu, saudara. Mengatasi ombak itu, saudara. Dan lama kelamaan lagi saudara mungkin bisa ahli dan akhirnya saudara bisa berselancar dengan ketinggian yang sangat tinggi. Itu mengagumkan banyak orang, saudara. Itu tingkatannya seperti itu, saudara. Bahkan kalau sudah lebih ahli, saudara bukan tunggu badai datang, badai saudara akan cari. Dan di mana badai ada, saudara bisa berseluncur seperti ini nih. Ada satu film, saudara, bagaimana mencari badai, mencari ombak, dan bisa menguasainya, saudara. Dan ini kalau menurut saya adalah sesuatu yang Tuhan ingin. Kita jangan cengeng dengan yang namanya badai, saudara. Jangan takut dengan yang namanya badai, saudara. Jangan takut dengan yang namanya COVID, saudara. Berjaga-jaga perlu, saudara. Ya kan? Waspada perlu, saudara. Tapi jangan takut. Kenapa? Kita diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk mengatasi badai. Tuhan tidak mungkin izinkan masalah terjadi dalam hidup kita kalau Dia tidak punya rencana yang indah dalam hidup kita. Jadi adanya badai, adanya gelombang membuat saudara lama-kelamaan bisa untuk ada di atas badai, saudara. Dan ini yang Tuhan mau di akhir zaman. Ada kekuatan dari Tuhan. Dia adalah seperti selancar buat kita, untuk kita berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, untuk bisa mengatasi semua masalah dan persoalan yang ada di depan kita, saudara. Saudara tahu di Alkitab ada seorang yang bernama
Ayub, saudara. Ayub ini orang yang saleh, benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tidak ada kejahatan yang dia buat. Dia selalu berpegang pada firman Tuhan. Tapi satu hari dia mengalami sakit penyakit yang di luar kemampuan dia, saudara. Bahkan tubuhnya gatal, harus dikerok dengan beling, saudara. Hartanya habis. Lalu anaknya meninggal semua. Dan istrinya ngeledek dia, masihkah engkau masih mau mau menyembah Tuhan, katanya. Kenapa nggak dihujat aja Tuhan? Ayub marah. Masa mau terima yang baik saja dari Tuhan? Kadang-kadang yang jelek pun harus diterima. Dan kalau saudara bicara kitab Ayub, Ayub pasal 1 sampai pasal 3 itu introduksi tentang Ayub. Tetapi Ayub 3, Ayub 4 sampai Ayub 32 namanya Bildad, Sofar, dan Elifas diskusi dengan Ayub. Ayub, mungkin kamu salah, mungkin saling diskusi lah antara manusia. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Dan kita tahu Ayub 33 sampai Ayub 37, lalu Elihu bicara dengan Ayub juga. Ayub, kamu mungkin salah. Ayub bilang enggak dan sebagainya. Tuhan tidak bicara apapun. Tetapi Ayub 38, ya, saudara bisa perhatikan Ayub 38 ini, ya, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, saudara. Jadi ada jawaban lewat badai itu kepada Ayub, saudara. Maka di Ayub 40 ayat 1 bicara yang sama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Jadi adanya badai sebenarnya jawaban buat Ayub, saudara. Dan saya percaya lewat badai sebenarnya Tuhan bicara juga kepada kita. Sampai Ayub bilang di ayat 42, dikatakan di Ayub pasal 42, dulu kata orang Tuhan itu seperti apa dan bla bla bla. Tapi dia bilang sekarang aku sendiri mengalami bahwa Tuhan itu memang dahsyat dan luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Ternyata hartanya Ayub dilipat gandakan oleh Tuhan sampai 2 kali lipat, saudara. Bahkan dia punya anak yang sama, yang lebih cantik, dan tidak ada wanita yang secantik anaknya Ayub, saudara. Tuhan bisa ganti seperti itu, saudara. Yang kedua, kisah bagaimana seorang yang bernama Elia berjalan dengan Elisa. Satu kali Elia bilang, Elisa, kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, maka engkau akan terima urapan double portion, upah 2 kali lipat. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Lewat badai. Ada badai yang bisa mengangkat Elisa dengan keretanya berapi ke angkasa, ke surga. Dan Elisa melihat itu, saudara. Dari dalam badai, Tuhan mengangkat Elia. Saya percaya lewat badai kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk bisa mengangkat hidup kita, saudara. Raja Wali tidak akan terbang tinggi kalau nggak ada badai. Saudara pun tidak akan terbang tinggi kalau nggak ada badai. Dan percayalah, saudara, Mazmur 29 ayat 11 yang terakhir dikatakan, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Jadi selain kekuatan, di balik badai ada sejahtera yang daripada Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam New King James, dikatakan He brought us into a wealthy place. Jadi selepas badai, Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana kita akan mengalami kemakmuran, saudara. Ini ayat yang luar biasa menurut saya. Tuhan bukan cuma janji masuk surga aja, saudara. Tapi di bumi, ya, kalau kita bisa melewati banyak badai dan kita bisa bermain selancar di atas badai, saudara, Tuhan akan memberkati kita dengan sejahtera atau dengan yang namanya kelimpahan atau yang disebut dengan kesejahteraan yang dari Tuhan. Percayalah, saudara, badai pasti berlalu. Ada amin, saudara?
Karena saya percaya bahwa badai itu adalah made in heaven. Badai itu adalah buatan Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya kepada saudara, ya, bahwa badai itu buatan Tuhan. Dalam Yesaya 51 ayat 15 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Dia yang membuat menghari birukan laut, gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Dalam Mazmur 107 ayat 25, ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ternyata Tuhan yang buat. Dalam Yeremia 23 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Ternyata lewat badai yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud. Dan hari terakhir kita akan mengerti hal ini. Dalam Amsal 10 ayat 25 dikatakan, bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Maksudnya orang fasik akan habis tertimpa badai, tetapi kita orang benar, kita punya alas yang abadi. Kita punya dasar firman Tuhan untuk kita berdiri teguh di situ, saudara. Maksudnya apa? Kita berselancar di atas badai dan masalah. Saya tutup dengan kesaksian, saudara. Pada tahun 2004, kalau perlu nanti saya bawa orang yang bersangkutan. Ada jemaat kami yang pergi ke Aceh, saudara, pada tanggal 23 Desember 2004. Ada 40 orang kira-kira pergi ke sana dengan orang Surabaya dan orang Malang. Lalu mereka rencananya mau bikin Natal di sana tanggal 25 Desember. Jadi tanggal 23 sampai 24 mereka lagi beres-beres satu gedung, bukan gedung lah, rumah yang mau dipakai buat ibadah karena rumahnya terkunci. Ternyata saudara, oleh penduduk setempat nggak dikasih izin, nggak boleh dibersihin, nggak boleh, karena dia tahu itu gereja, saudara. Dan akhirnya terjadi perseteruan, dan akhirnya ada satu orang yang menaruh belas kasihan bilang gini, ya udahlah, katanya, saya punya tempat cuma agak jauh dari sini, mau nggak, katanya, kita pergi ke sana aja, di sini nggak boleh sama masyarakat di sini untuk doa sebagainya. Ya akhirnya disepakati, mereka pergi ke satu tempat naik satu bis, saudara. Dan yang luar biasanya di bis itu waktu mereka berangkat tiba-tiba di stop oleh dua orang tentara, dan dua orang tentara mau bilang, mau kemana? Oh, saya mau ikut, katanya. Kemana? Ke sana, ya ikutlah, katanya. Setelah ikut, ternyata dua orang tentara itu bilang, Pak, maaf, katanya, Ibu, saya juga orang Kristen, katanya. Boleh nggak ikut ibadah? Ya boleh, katanya. Bayangkan dua tentara ikut, saudara, untuk bawa mereka ke satu tempat. Dan di tempat itu mereka buat ibadah agak jauh, agak tinggi gitu ya. Bikin ibadah setengah 25, mereka sampai pagi. Dan tanggal 26 pagi mereka kaget, terdengar bunyi gemuruh yang begitu besar, saudara. Itu menghantam tempat di Aceh, saudara. Dan mereka bilang, kalau mereka nggak diusir seperti ini, mungkin mereka udah mati oleh badai yang begitu besar. Tapi dengar, Tuhan tahu menyelamatkan orang benar daripada kebinasaan. Bisa mengerti, saudara? Dan akhirnya mereka tinggal di satu tempat itu, mereka kehabisan makanan, supermi dimakan, akhirnya nggak ada lagi. Jalan semua tertutup. Ada helikopter katanya yang kirim makanan, itu pun kadang-kadang makanannya cemplung ke laut karena nggak bisa mendarat di situ, saudara. Wah, mereka ketakutan,
bau mayat di mana-mana, saudara, karena udah berapa hari bau busuk di mana-mana. Dan akhirnya puji Tuhan ternyata 2 tentara itu bisa bikin tanda di bawah dibakar atau apa gitu ya. Jadi helikopter jadi tahu ke situ, saudara. Dan akhirnya pakai helikopter, dipakai pakaian-pakaian yang disambung-sambung. Mereka 40 orang termasuk banyak anak-anak, semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Mereka bilang gini, kalau nggak ada 2 tentara tadi, mungkin mereka pun udah meninggal di gunung, nggak ada yang tolong, saudara. Saya percaya Tuhan tahu menyelamatkan orang benar dari masalah yang terjadi, saudara. Ada amin. Hari ini harus percaya. Maksud saya, badai itu memang Tuhan izinkan terjadi untuk kita. Yang pertama, kita bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, akui keperkasaan Tuhan. Yang ketiga, percaya dengan kedaulatan Tuhan. Dan yang keempat, di balik masalah yang saudara hadapi, ada kekuatan dari Tuhan. Bukan cuma kekuatan, tetapi ada sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Meteraikan firman-Mu pada loh hati kami masing-masing. Dan hari ini kami berdoa khusus buat Mulia Keramik Indah Raya. Berkati dari pemilik perusahaan ini, berkati semua direksi, berkati semua supervisor, berkati semua divisi yang ada, karyawan yang ada, berkati usaha pekerjaan yang hari ini mungkin sedang mengalami masalah, badai yang sedang berlangsung, tapi kami percaya karena ada anak-anak Tuhan, maka semua ini boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa dari tempat ini, berkati bangsa dan negara kami dalam menghadapi Corona-19, supaya ada hikmat yang dari Tuhan turun bagi pemimpin kami, presiden, wakil, seluruh menteri dan jajarannya, dan khususnya bagi menteri kesehatan dan semua jajarannya yang ada dalam naungannya. Berkati dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya kami boleh mengatasi badai ini dengan takut akan Tuhan. Hamba berdoa hari ini dalam nama Yesus, badai ini pasti akan berlalu, Tuhan. Dan di balik badai, kami percaya Tuhan menyiapkan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Berkati orang-orang yang ada di garis depan, baik dokter, para perawat, setiap rumah sakit yang mengatasi badai ini, Tuhan, supaya mereka diberikan kekuatan, ketabahan, kemampuan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, dan biarlah berkat Tuhan menyertai kami, dan damai sejahtera, anugerah, rahmat, sukacita, kekuatan dan kelimpahan yang dari Allah Bapa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.